lahir di Palele 5 Februari 1994. Cita-cita pramugari. Moto hidup one step, one life, one change, no wasting. Sanifa Sandri Woyong 1990. Cita-cita sebagai dosen matematika. Theophilus Rudi Yohanes Nanti 1994. Cita-cita program. Theodorus Freddy Misael Waluko lahir di Tomohon tanggal 9 sebagai mahasiswa. Moto hidup I live to save everyone. Tesalonika Wahani lahir di Tataaran 2. Cita-cita ahli pertambangan. Moto hidup aku akan aman di dalam Tuhan Yesus sebab aku adalah biji matanya. Tesya Wipono lahir di Ampanan tanggal 20 Oktober 1994. Cita-cita sebagai camat. Moto hidup kegagalan jadikan pengalaman untuk keberhasilan. Cita-cita dokter. Moto hidup mereka yang sukses bukan hanya mereka yang selalu berhasil, tetapi juga mereka yang tak pernah menyerah meski pernah gagal. Dianita Sudayani, moto hidup bekerja dan berdoa. Vigilia Marianda Lesita lahir di Pidenek tanggal 5 Maret 1900. Warane Christian Alexander Fahad lahir di Hongkong 6 Desember 1900. Semua yang ada padaku adalah milik Tuhan, jadi semuanya itu juga hanya untuk Tuhan. Lahir di Kota Mobagu tanggal 5 November 1994. Cita-cita sebagai apoteker. Moto hidup do not do that. Wilson Petra Ember 1994. Cita-cita Menteri Dalam Negeri. Moto hidup teruslah berusaha selagi mampu. Yasinta Maria, cita-cita sebagai pramugari. Moto hidup, and when you keep on believing, thousand ones can be seen by running. The miracles can fulfill through. Yolanda Tessa Monoarfa lahir di Tomohon 28 Juli 1995. Cita-cita dosen matematika.
Moto hidup, bersukacitalah senantiasa. Yang penting dia enak takkan nak. Lahir di Kota Mobagu, tanggal 2 Mei 1995. Cita-cita sebagai polisi. Moto hidup, berubahlah oleh pembaharuan dirimu untuk memiliki kepribadian yang unik. Gloria Wulan Sharon Twede, lahir di Tomohon, tanggal 12 Mei 1995. Cita-cita, just do that to make everything better. Ya, selamat. Mari. Baiklah para hadirin yang terhormat, kita akan masuk pada acara pertama yakni pembukaan. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang sekaligus laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Rinaldi Jimmy Kalesaran disilakan. Siang. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat dan karunia Dialah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dan Dia memberikan cuaca yang begitu cerah kepada kita semua. Pada saat ini, pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu undangan yang sudah berkenan hadir di tempat ini, juga kepada orang tua murid, pada adik-adik kelas, juga pada guru-guru. Dan selamat datang juga kepada pendeta yang mendampingi kepada kita, yaitu Pendeta Dr. Harude Sumakul. Saat ini saya membacakan laporan panitia LDSND dan Dies Natalis tahun 2012 SMA Kristen Dominus Tomohon. Pemilihan panitia untuk Graduation Day SMA Kristen Dominus Tomohon dilaksanakan pada 10 Februari 2012 dan peresmian panitia pada 11 Februari 2012. Malam ibadah pengutusan tanggal 9 April 2012, dan setelah mengikuti ujian nasional kami mengadakan konvoi Majesty Auto Club dan sekaligus bantuan bakti sosial di TPA Semongko. Dan pada hari ini 29 Mei 2012 Graduation Day dan Dies Natalis tahun 2012 SMA Kristen Dominus Tomohon. Rp750.000 per orang, 82 siswa, dan kedua subsidi sekolah sebesar Rp15 juta. Total semua sumber dana Rp76.500.000. Pengeluaran pertama, gas alumni bagi para tamatan senilai Rp20.500.000, sewa gedung dan konsumsi senilai Rp31.650.000, senilai Rp4.800.000, dekorasi senilai Rp1.200.000, acara Rp750.000, cenderamata untuk sekolah, untuk para guru dan staf pegawai senilai Rp14.095.000. Jumlah semua Rp76.500.000. Sekian laporan pengelolaan panitia Graduation Day dan Dies Natalis tahun 2012 SMA Kristen Dominus Tomohon.
Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Medi Talaung Banua, Sarjana Pendidikan. Hadirin. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang selanjutnya, yakni seremoni Dies Natalis ke-9.
Selanjutnya kita akan beribadah, dan ibadah kita pada siang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. HWB Sumakul PhD. Kepada pendeta dipersilakan. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Memulaikan ibadah syukur Dies Natalis ke-9 dan penamatan kelas 12 tahun ajaran 2011-2012 SMA Kristen 2 Binaan Khusus Tomohon. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hai kamu sekalian yang berkumpul dalam nama Tuhan, bernyanyilah baginya, pujilah namanya sebab ia baik, masyurkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai di rajamu, bersorak-sorai di rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang merlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. 9 sekaligus penamatan kelas 12 tahun pelajaran 2011-2012 SMA Kristen 2 Binaan Khusus Tomohon. Ditahbiskan dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan dalam kuasa Roh Kudus yang menghidupkan. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, inilah kami, keluarga besar SMA Kristen 2 Binaan Khusus Tomohon, yang bersuka cita karena kami boleh merayakan Dies Natalis ke-9 dan penamatan kelas 12 tahun pelajaran 2011-2012. Tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai sekolah menengah atas Kristen 2 Tomohon. Kau memberkati dan menolong kami dalam aktivitas belajar mengajar hari lepas hari.
Tetapi kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dalam kami menjalani akan tugas dan kerja kami di sekolah ini, ada hal-hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan maupun murid-murid yang ada di sekolah ini. Ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam kami mengemban akan tugas-tugas kerja kami sebagai pendidik maupun sebagai murid-murid, juga sebagai orang tua. Kendati kami telah mengetahui bahwa apa yang harus kami emban, harus kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan siswa. Mungkin ada hal-hal yang telah kami lakukan baik dalam tutur kata, perilaku yang sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Segala pelanggaran kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau ada pengampunan dan pemulihan. Karena itu, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, kami membawa akan kesalahan dan pelanggaran yang telah kami buat. Sudilah Engkau mengampuni kami, memulihkan kami, sehingga oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus kami boleh mendapat kekuatan baru lagi dari Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan. Bacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam ibadah syukur SMA Kristen 2 Binaan Khusus Tomohon pada saat ini, kami ingin Tuhan mengarahkan lagi hidup kami dengan kami akan mendengar akan kehendak-Mu seperti yang tertulis dalam Alkitab, melandaskannya di dalam kebenaran firman. Tuhan, bermohonlah kami kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami sekalian, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kekuatan daripadamu lah yang kami andalkan, supaya firman kami mengerti dan kami aktakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah untuk kami Tuhan, kami siap merenungkan firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab. Pembacaan di saat ini diambil dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat yang ke-31.
Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena ku yakin kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi sebelum atau sementara acara berlangsung, saya duduk di belakang dan sengaja bercakap dengan murid-murid, mungkin murid-murid di sini atau di belakang. Saya pikir mungkin yang di belakang yang belum lulus. Saya tanya begini, apa sebenarnya keunikan dari SMA Kristen 2 Binsus Tomohon? Jadi saya memang tidak bertanya kepada guru, tetapi kepada murid-murid. Jawaban mereka begini, walaupun saya memang dekat dengan sekolah ini karena kami tinggal di saudara-saudara kan tinggal di Bekasi, betul? Belakang kantor sinode. Saya bekerja di kantor sinode, saudara di Bekasi. Ketika saya bertanya tadi kepada seorang atau dua orang murid tadi di belakang, apa sebenarnya keunikan atau keistimewaan dari SMA Kristen 2 Binsus Tomohon? Mereka menjawab begini, Pak Pendeta, keunikan atau yang kami alami dari penampilan luar, pertama perempuan rambut pendek. Ya betul ya, jadi tidak ada yang di bawah bahu ya, selalu mesti rata gitu ya. Memang saya lihat itu selain tentu seragam, ada
di atas. Apa yang dia kenal? Apa? Badge. Ya, badge. Yang kedua, jadi yang kedua tentu seragam. Yang ketiga, kebersamaan yang kuat. Nah, itu bagus sekali. Sekira ini uniknya di sekolah ini yang mungkin tidak ada di lain-lain, ya. Karena tinggal di asrama, hidup sehati sepikir dan seterusnya, ya. Ada orang menderita, semua menderita. Ada sukses, dapat berkat, sama-sama nikmati, ya kan. Lihat ini murid-murid yang sudah mau ditamatkan smile, berarti memang begitu, ya. 3 tahun, ya. Baru keempat, kepribadian. Jadi personality, ya, spirituality. Jadi spiritualitas ditekankan di sini, ya. Jadi luar biasa sekolah ini, dan sekolah ini sebagai milik Gereja Masehi Injili di Minahasa akan terus dipertahankan. Biarpun saya melihat tadi waktu jalan-jalan di sekolah, saya lihat memang mana ibu kepala sekolah, ibu atau bapak kepala sekolah. Ibu, Bu, ini memang gedung perlu direnovasi, Bu. Apalagi ini, apalagi di asrama, kalau boleh mungkin boleh bikin 2-3 tingkat supaya memang dapat lihat di Binsus, supaya lebih bagus ya penampilan. Ini gedung kaya, toh. Jadi bukan cuma lihat di itu, gereja ini hebat. Diakonia, saya mau menyampaikan sebagai badan pekerja majelis sinode dalam sejarah gereja, ya. Ketika sebelum Gemim ini ada, penginjilan dimulai dengan apa? Bukan dengan pakai ayat Alkitab. Bukan langsung bicara percaya Yesus. Tetapi apa? Tetapi dengan mendidik leluhur-leluhur orang Minahasa bagaimana tahu teknologi, ya. Seperti dulu roda sapi itu kalau saya tidak salah dibawa oleh penginjil. Caballo artinya dari bahasa Spanyol, artinya kuda. Dan banyak lagi istilah-istilah. Kadera itu bukan istilah Minahasa, itu istilah dari Spanyol diambil dari bahasa Yunani katedra. Ya. Jadi nah ada pakai kursi, itu. Nah, ketika mereka memperkenalkan teknologi kepada orang Minahasa pada saat itu, ketika leluhur kita sadar pentingnya teknologi, termasuk kesehatan dan seterusnya, jahit menjahit, di situ kemudian Injil diperkenalkan. Baru kemudian tentu kesehatan, rumah sakit. Jadi pendidikan dan kesehatan. Karena itu bulan depan ketika ada hari PI, selalu bilang PI dan pendidikan Kristen. Tetapi di saat itu juga ada hari kesehatan. Arti bahwa pendidikan itu sudah menjadi faktor pendorong untuk menerima Injil dan kita hidup dari Injil. Itu memang jadi persoalan bagi Gereja Masehi Injili di Minahasa ketika pendidikan dan kesehatan itu menjadi pionir, ya, masih mempertahankan kepioniran di bidang itu. Nah, kita diajak saudara-saudara untuk selalu tetap hidup di dalam Injil dan bagaimana kita menghadirkan pendidikan itu sebagai hal yang utama dalam kehidupan hidup dalam Injil, karena pendidikan ini diobrak-abrik bukan dari luar tapi dari dalam. Itu persoalan. Saya tadi memimpin di sekolah SMK Kristen 2. Karena waktu maju ke kepala sekolah ada 2. Di BPMS ada rapat khusus untuk sekolah ini supaya orang ada recovery, ada pemulihan
dan bangun ulang ya kekuatan-kekuatan yang ada di Gemim, termasuk di beberapa sekolah milik Gemim ini. Kerja keras yang telah diupayakan oleh mereka pada waktu-waktu yang telah lewat. Oleh pertolongan Tuhan, pertama itu, kemudian tentu peran serta dari orang tua, sehingga mereka boleh berhasil dan hari ini akan ditamatkan. Itu kebersamaan. Anak-anak kita ini hidup dalam kebersamaan sebagai salah satu filosofi dari sekolah ini. Dimulai tentu dari sekolah dan kemudian ditekankan dalam kehidupan keseharian di asrama. Ini penting saudara-saudara, karena kita tahu bahwa ada seorang filsuf mengatakan eksistensi adalah koeksistensi. Artinya satu keberadaan itu adalah keberadaan bersama-sama. Dalam kebersamaan itu saudara-saudara, kita menghayati bahwa aku tergantung pada orang lain, tetapi kehadiranku juga bisa memberi kontribusi kepada orang lain. Adik-adik kita ini yang akan ditamatkan hari ini tahu terutama di bidang ilmu sosial ya, karena ada dua jurusan ya, yaitu IPS dan IPA ya kan? Sosialitas, kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa membutuhkan sosius, bahasa Latin yang berarti teman. Dia harus membutuhkan teman dalam kehidupannya. Dengan teman yang lain dia mulai mewujudkan eksistensinya, dan juga teman lain bisa meraup keuntungan dari kebersamaan dengan orang lain. Nah, ini sangat penting saudara-saudara ketika kita sekarang ini hidup dalam egoisme, dalam individualisme terutama. Ya, waktu anak-anak sekarang sistem sosial sudah memberi kesempatan untuk bertumbuh kembangnya individualisme. Karena ketika ditegur, boleh berhenti Mbak Uni. Dia bilang, mama kita pe film ini, dia nanti kelar sebentar itu jam 9, berarti 2 jam lagi umpamanya. Ini contoh di dalam pesta hari ulang tahun anak-anak, mereka tidak merasakan lagi kebersamaan ya. Memang mereka menyanyi bersama, tetapi ketika pulang individualisme dikembangkan, yaitu dapat hadiah, semua sudah di situ, ya toh, termasuk makanan. Jadi tidak pernah makan bersama lagi. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi kita, dan itu bisa menumbuh kembangkan egoisme yang berkelebihan dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah lebih baik mengasihi orang lain dan hidup dalam kebersamaan, seperti yang disampaikan